Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah bisa bangun pagi. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tolong supaya bisa mengerti pelajarannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas Pratama Madya. Sebelum kita mulai, yuk kita siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Yuk kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita nyanyi lagi, kita mau nyanyi hati yang gembira adalah obat.
kita untuk dengar firman Tuhan. Lewat lagu ini kita berkata pada Tuhan Yesus bahwa kita mau mencintai Yesus selamanya. Selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Anak-anak hebat, walaupun kalian sekolah minggu di rumah, kalian tetap semangat untuk sekolah minggu. Anak-anak akan semakin hebat bila anak-anak semakin dekat kepada Tuhan. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan. Seperti yang akan kita lakukan hari ini bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami saat kami boleh belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian punya sahabat atau teman dekat? Pasti punya ya anak-anak. Apa yang kalian lakukan bila kalian ada bersama dengan teman dekat, bersama dengan sahabat? Bermain, belajar bersama, kadang melakukan kegiatan bersama-sama. Tapi anak-anak, sekarang kita tidak bisa melakukannya secara langsung. Tapi kita bisa melakukannya secara online. Tapi walaupun begitu, kalian harus tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5 tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Kita akan belajar bagaimana menjadi sahabat yang baik. Anak-anak tentunya tahu siapa Daud dan siapa juga Yonatan. Daud adalah seorang gembala ternak. Dia seorang yang pemberani. Waktu dia menjaga domba-dombanya, dia suka melawan binatang buas seperti macan, serigala. Daud hanya menggunakan tongkat dan ketapel
Dan lebih hebatnya lagi ya anak-anak, Daud mengalahkan Goliat. Tahu nggak senjatanya apa? Iya, hanya batu dan ketapel. Tapi Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat karena Daud sangat percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu hebat, kalau Tuhan itu bisa membantu Daud untuk mengalahkan Goliat. Dan Yonatan, siapakah Yonatan? Yonatan adalah anak Raja Saul. Wah, dia adalah anak seorang raja. Dia juga seorang yang pemberani. Dia suka memimpin perang. Waktu itu, setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud dipanggil menghadap Raja Saul. Raja Saul sangat senang ada orang yang dapat mengalahkan Goliat. Goliat waktu itu adalah orang yang sangat ditakuti anak-anak. Goliat itu tinggi dan besar seperti raksasa. Jadi semua orang takut terhadap Goliat. Tetapi Daud tidak takut. Daud mengalahkan Goliat bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak, di istana Daud bertemu dengan Yonatan. Yonatan sangat senang bertemu dengan Daud. Bahkan ia memberikan jubah dan perlengkapan perangnya sebagai tanda penghargaan kepada Daud. Yonatan sangat kagum kepada Daud atas keberanian dan imannya kepada Tuhan. Mereka berjanji untuk menjadi sahabat yang saling mengasihi dan saling menolong. Daud dijadikan pemimpin perang anak-anak waktu itu. Dia maju berperang dan selalu berhasil. Selalu dipuji-puji oleh rakyat Israel waktu itu. Hal ini membuat Raja Saul menjadi iri hati dan sangat membenci Daud. Raja Saul ingin membunuh Daud. Yonatan mengetahui rencana ayahnya. Ia menolong Daud sehingga Daud bisa selamat. Ketika Saul dan Yonatan terbunuh di medan perang, Daud merasa sangat sedih. Daud merasa sangat kehilangan sahabat yang dikasihinya. Ketika Daud menjadi raja Israel, Daud tidak melupakan keluarga Yonatan. Ia memelihara anak Yonatan yang bernama Mephiboset, seperti keluarganya sendiri. Anak-anak, dari cerita persahabatan Daud dan Yonatan ini, kita belajar untuk menjadi sahabat yang baik. Bagaimana menjadi sahabat yang baik? Yang pertama, sahabat yang baik akan saling menghargai. Daud seorang gembala domba, sedangkan Yonatan anak Raja Saul. Yonatan tetap mau berteman dengan Daud. Juga Daud tetap menghargai Yonatan. Walaupun Daud waktu itu sudah diurapi menjadi raja, tapi Daud tetap menghargai Yonatan yang merupakan anak Raja Saul. Nah, anak-anak, yang kedua adalah sahabat yang baik tidak iri hati akan keberhasilan sahabatnya. Daud menang melawan Goliat dan juga selalu menang dalam peperangan. Tapi hal ini tidak membuat Yonatan iri hati. Malahan Yonatan semakin kagum kepada Daud. Daud berani dan beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, sahabat yang baik mau saling menolong. Ketika Daud mengalami kesulitan, ia akan dibunuh oleh Raja Saul. Yonatan menolongnya sehingga Daud bisa selamat. Demikian pula dengan Daud. Daud mau menolong Mephiboset, anak Yonatan, dan mau menerimanya sebagai keluarga. Yang keempat, sahabat yang baik mau saling mendoakan. Ketika mereka berpisah, Daud dan Yonatan saling mendoakan agar Tuhan selalu melindungi. Anak-anak, kita juga mempunyai sahabat yang sangat baik, yang lebih hebat dari sahabat-sahabat yang kita kenal di dunia ini. Ayo, siapa sahabat kita yang paling baik? Ya betul, kita mempunyai sahabat yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa selamat.
siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Dia akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga kelak. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita, sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Anak-anak, mari kita juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana caranya, anak-anak? Iya, betul. Kalian bisa mendoakan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, kita bisa mendoakan mereka supaya mereka juga bisa memiliki sahabat yang baik, sahabat yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Anak-anak, kalian juga bisa menolong teman yang membutuhkan pertolongan, misalnya membantu teman yang kesulitan belajar, menghibur teman yang lagi sedih. Tentunya sekarang tidak bisa secara langsung ya anak-anak, masih dalam keadaan pandemi. Kita bisa menghibur mereka secara online, kita bisa telepon, kita bisa WhatsAppan. Kalian juga bisa berbagi dengan teman, misalnya menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk anak-anak panti asuhan, berbagi makanan buat orang-orang yang membutuhkan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Tentunya kalian jangan lupa kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa ya anak-anak, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 17 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yuk kita baca sekali lagi sambil dihafalkan ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau menjadi sahabat yang baik buat kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, mau menebus kami dari dosa kami sehingga kami bisa memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus, tolong kami juga supaya kami boleh menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kami. Kami mau mengasihi orang tua kami mau mengasihi adik kakak kami mau mengasihi teman-teman kami juga mau mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membuat prakarya tempat pensil. Anak-anak bisa lihat bahan dan cara membuatnya di panduan sekolah minggu ya. Jangan lupa kalau udah jadi kirim fotonya dan juga jangan lupa ayat hafalannya. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Yeay! Tampillah maju, tampillah maju. Katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju. Katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Berdirilah tegak, jatuhkan kebenaran, berbarisirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, membedakan Injil damai sejahtera. Gunakanlah cerita iman, bisa kepada belas kepapan api sejahat. Terimalah protokol keselamatan, berdakwah yaitu firman Warna aku boleh beda, warna
boleh beda, ukuran bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini